Adapun Nabi Isa menurut versi Alkitab, ya. Untuk bawa Alkitab tidak? Tidak kan? Saya ingin sampaikan tabel, ya. Jadi sebenarnya, ya, tabel tentang Nabi Isa versi Injil. Kalau kita jelas Nabi Isa sejak kecil, waktu kecil dia bisa berbicara. Ya. Adapun dalam Injil dan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Versi Injil aneh. Nabi Isa itu lahir dengan pernikahan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Sini ada tabel, ya, tentang nasab Nabi Isa versi Injil. Ya. Ini risalah ilmiahnya Dr. Said Agil Siraj. Tesisnya waktu S2. Judulnya tentang penyimpangan-penyimpangan dalam Injil diakibatkan risalah-risalahnya Paulus. Ini buku sangat bagus, 2 jilid. Ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana rusaknya Injil gara-gara pengaruh Paulus. Siapa Paulus tersebut? Paulus adalah seorang yang dahulunya benci terhadap orang-orang Nasara. Dia Yahudi. Dan dia selalu membunuh orang-orang Nasara, mengintimidasi orang-orang Nasara. Ya. Dia tidak bertemu dengan Nabi Isa dan dia juga tidak bertemu dengan murid-muridnya Nabi Isa, tidak. Dia hidup mungkin di zaman tabi'in. But the opinion of the Quran is different. The God of Islam look like he is silly stupid. He don't understand that the Muslims are smarter than him. If we go in the Quran, we will find the following. I don't know if this guy, I'm sure he don't know Arabic, but I will show it in English and in Arabic. In chapter 36, verse number 14, and let us go there. It says that Allah, he sent the 3 messengers. 2 of them they are rejected, and he stringed them with the 3rd one. And then if we try to find out who are those messengers, surprise, surprise, we find that they are the messengers of Jesus. If we go to Ibn Kathir, not the atheist, and this is your best scholar, he says, and we enforced them with the 3rd means, we supported them, string them with the 3rd messenger. Ibn Jurayj narrated from Wahab ibn Sulaiman, from etc. The names of the first 2 messengers, Shamun, Simon Peter, and the second is Yohanna, which means John in Arabic.
And the name of the third is Bulos, which is Paul. And the city was Antioch. Stupidity is knowledge in Islam. And the spanking will not stop here. If you think we are done, you are mistaken. You just opened the gate of hell on you. And every Muslim will be laughing at you for centuries to go. Kemudian dia membunuhi orang-orang Nasara. Dia tidak suka. Ya. Suatu hari dia sedang berjalan. Dia yang cerita sendiri. Paulus. Waktu dia berjalan berniat untuk mengintimidasi orang-orang Nasara, tiba-tiba Yesus turun. Kemudian mengangkat dia sebagai seorang rasul. Maka dalam versi mereka, Paulus ini adalah seorang apa? Rasul. Tuhannya siapa? Nabi Isa. Kalau kita Nabi Isa Rasul, Tuhannya siapa? Allah. Kemudian dia menulis risalah-risalah ini yang kemudian merubah tata pola berpikir orang-orang Nasara. Banyak khurafat-khurafat. Seperti khurafat dosa turunan, khurafat tentang kebaktian, khurafat tentang masalah penyaliban Nabi Isa, ya, dan macam-macamnya. Ini semua yang menciptakan adalah siapa? Paulus. Dalam cerita dia sendiri ada keanehan. Kita tahu sejarah para rasul, tidak ada rasul penjahat kemudian diangkat menjadi rasul, enggak ada. Antum kalau lihat sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, nabi-nabi semuanya orang-orang baik, ya atau tidak? Nabi Muhammad orang baik atau tidak? Orang-orang baik semuanya, baik-baik kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Paulus enggak, penjahat dulu, bunuh-bunuh orang. Kemudian tiba-tiba lagi berbuat kejahatan, tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Ini baru dalam sejarah ada rasul yang seperti itu, ya. It says here, فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. I don't know what it says in the Indo language, but it says in Arabic that Allah, He mislead the one He like and He guide the one He like.